Brian tidak ragu sedikit pun. Ia langsung menelan es ilusi itu ke dalam perutnya, setelah terlebih dahulu melumpuhkannya total hingga tak memiliki kemampuan untuk bergerak, hanya menyisakan tanda-tanda kehidupan. Hik, ia bersendawa keras, mengusap perutnya, lalu berkata dengan santai, "Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tugas yang diberikan Nona yang sudah selesai." Profesor Da Vinci menatap sekeliling dengan mata kecilnya yang tajam. Seluruh kota kini benar-benar kacau. Pasukan gabungan telah menyerbu masuk dan di kejauhan tampak makhluk mekanik raksasa setinggi gedung sedang membersihkan setiap wilayah dari para manusia kadal. Lidah api raksasa menyembur dari moncong senjata mereka, menjulang hingga 100 meter. Panas ribuan derajat melelehkan bangunan, dan suhu di sekitar meningkat begitu tinggi hingga para manusia kadal yang bersembunyi di dalamnya langsung terpanggang hidup-hidup. Beberapa di antara mereka tidak tahan dengan siksaan itu. Menjerit pilu lalu melompat dari gedung-gedung tinggi, jatuh beruntun seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam air mendidih, tak henti-hentinya. Cari museum dan perpustakaan di sini. Mungkin ada sesuatu yang berharga. Untuk tempat lain, sebaiknya jangan pergi dulu. Terlalu berbahaya. Selain itu, bertindak sesuka hati bisa saja membuat Zhang Yi marah. Setelah menyaksikan betapa brutalnya perang pemusnahan ini, rasa hormat sekaligus takut dalam hati Profesor Da Vinci terhadap Zhang Yi menjadi jauh lebih dalam. Baginya, pria itu adalah monster. Monster yang bahkan lebih menakutkan daripada yang ada di bawah tanah. Yang paling mengerikan, kau tak akan pernah tahu seberapa besar kekuatannya atau keputusan gila apa yang akan ia buat karena satu emosi sederhana. Jika bukan karena melihatnya sendiri, ia tidak akan pernah percaya bahwa Zhang Yi mampu membangun pasukan sebesar dan sekuat ini dalam waktu kurang dari setengah tahun, lalu memusnahkan Kekaisaran Wulan, meski aku sudah berjanji pada Kaos untuk tidak membocorkan informasi tentang tempat ini, tapi kurasa orang itu tidak takut bila aku sampai melakukannya. Bahkan mungkin ia sengaja membiarkanku jadi perantara untuk memperingatkan para petinggi Columbia. Pokoknya, nanti saat kita kembali, aku akan sedikit memperingatkan mereka. Apapun yang terjadi, jangan pernah menentang Huaxu, tidak maksudku, Kaos. Profesor Da Vinci menodongkan senjatanya ke arah markas militer bawah tanah di depannya, menarik pelatuk, dan dari moncong kecil, pistol itu melesat sebuah sinar energi yang mengerikan. Gedung markas militer raksasa itu langsung meleleh perlahan seperti kue krim, runtuh seluruhnya, menelan para prajurit di dalamnya hingga tak tersisa. Ayo, kita pergi. Pertempuran ini sudah hampir berakhir. Setelah ini, ia menatap ke langit. Dari arah cakrawala, aura mengerikan mulai menyebar, menutupi langit seperti awan gelap. Bahkan dari jarak sejauh itu, hawa tekanan tersebut masih bisa dirasakan. Tidak perlu khawatir tentang pertarungannya. Dia adalah orang yang paling takut mati, jadi kalau dia sudah turun tangan sendiri, mustahil akan kalah. Di medan perang di depan istana, Bam dengan mudah menyingkirkan sebagian besar prajurit yang datang membantu. Sementara itu, Liang Yue dan kapten pengawal kerajaan, Bang Qi, bertarung sengit, dan Bam sama sekali tidak berniat ikut campur. Bukan karena ia tak mau, tapi karena tidak bisa. Keduanya adalah manusia mutan bertipe peningkatan fisik kelas tank hitam. Saat bertarung jarak dekat, energi yang terpancar dari tubuh mereka menciptakan badai kecil di sekitarnya, membentuk lapisan tekanan udara yang berbahaya. Siapapun yang nekat mendekat bisa langsung terpental dan terluka parah. Bahkan Bam kesulitan menangkap gerakan mereka dengan mata telanjang. Ia akhirnya kembali mengayunkan cambuk panjangnya, membersihkan sisa pasukan musuh di sekitar. Pasukan penjaga kota di pusat ibu kota kini benar-benar kehilangan akal sehat. Mereka menyaksikan istana yang telah jatuh ke tangan musuh, sementara dari sisi lain masih berdatangan makhluk mekanik, prajurit manusia, dan bahkan rekan-rekan mereka sendiri yang berjuang mati-matian menyerbu masuk. Segalanya berubah menjadi kekacauan total, bagaikan kiamat, tak ada secercah harapan. Maka satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerbu menuju istana, mencoba menyingkirkan musuh di dalam. Tak ada habisnya. Sudahlah, toh mereka semua harus mati juga. Bam mengerutkan kening, mencambuk dengan kekuatan penuh. Cambuk panjang itu berputar di atas kepalanya, membentuk lingkaran demi lingkaran. Awan hitam mulai berkumpul di langit, badai menggila, suhu turun drastis. Dalam sekejap, badai salju raksasa terbentuk, meraung ke arah para prajurit manusia kadal biasa. Mereka mengangkat perisai tebal untuk bertahan, tapi saat badai es menghantam, bayangan cambuk seperti ular raksasa menyapu melewati mereka. Dalam sekejap, perisai dan kendaraan mereka hancur berkeping-keping,
Tubuh mereka pun tercabik oleh cambukan itu. Pertarungan antara Liang Yue dan Bang Qi tampak sangat berbahaya. Bang Qi mengendalikan sabit rantai dengan keterampilan luar biasa. Dalam hal pertarungan jarak dekat, bahkan kemampuannya nyaris setara dengan Liang Yue. Dengan rantai itu, ia dapat menciptakan medan energi di sekitarnya dan melancarkan jurus pamungkasnya, ledakan meteor tak terlihat. Namun, Liang Yue memiliki pengalaman tempur yang jauh lebih kaya. Ia memilih palu tembaga sebagai senjatanya dan langsung memutuskan untuk bertarung jarak dekat. Setelah mencapai tingkat penyatuan tubuh dan jiwa, kepekaannya terhadap setiap benda di sekitarnya menjadi luar biasa tajam. Ia bisa melihat lintasan pergerakan rantai Bang Qi dan bahkan membaca niat serangannya. Liang Yue merendahkan tubuhnya, melesat seperti seekor macan kumbang hitam, berputar cepat mengelilingi Bang Qi. Wush! Kecepatan luar biasa itu menimbulkan badai besar, membentuk pusaran angin hitam di luar istana, memisahkan mereka dari dunia luar. Melihat itu, Bang Qi mengulur rantai di tangan kirinya, membentuk perisai di sekeliling tubuh, sementara sabit bulan di tangan kanannya siap menghadang. Kau ingin mencari celahku, ya? Ia memahami maksud Liang Yue. Pertarungan jarak dekat untuk menembus pertahanannya. Namun senjatanya, sabit rantai bulan sabit, memang tak cocok untuk pertempuran jarak sangat dekat. Meski begitu, pertahanannya sangat rapat. Ia tidak akan memberi Liang Yue kesempatan sedikit pun untuk mendekat. Liang Yue terus berputar semakin cepat, angin makin kencang, badai makin rapat. Bang Qi tetap diam, menunggu. Aku tidak percaya kau bisa terus berputar seperti itu tanpa pusing. Begitu Liang Yue menampakkan diri, ia akan langsung menyerang balik. Namun hal yang tak ia sangka, Liang Yue benar-benar bisa terus berputar tanpa merasa pusing sama sekali. Itu karena cara putarnya bukan sekadar berlari melingkar, melainkan menggunakan teknik bela diri kuno, Baguazhang atau tapak 8 trigram. Sederhananya, itu adalah teknik berputar cepat mengelilingi musuh untuk memaksa mereka membuka celah pertahanan. Kuncinya terletak pada langkah kaki. Jika langkahnya tepat, maka sebelum dirinya pusing, musuhlah yang akan kebingungan duluan. Bang Qi memutar rantai di tangannya, tak berani lengah sedikit pun. Namun perlahan, ia merasakan tekanan angin semakin mendekat. Lingkarannya semakin kecil. Apa dia sedang mendekatiku dengan cara ini? Bang Qi akhirnya sadar apa yang hendak dilakukan Liang Yue. Bang Qi menyipitkan mata, enggan membiarkan Liang Yue semakin mendekat. Keunggulan senjatanya terletak pada pertarungan jarak menengah hingga jauh, bukan pertempuran jarak dekat. Dua bilah sabit besar di tangannya, hampir seukuran tubuhnya sendiri, membuat pergerakan di jarak dekat menjadi sangat tidak nyaman. Keluar kau! Rantai berputar cepat di tangannya, lalu dilontarkan dengan kecepatan luar biasa ke arah pusaran badai di depan. Dalam kondisi berputar seperti itu, Bang Qi yakin Liang Yue tak mungkin bisa menghindar. Kalaupun dia bisa mengelak, ritme serangannya pasti akan kacau. Rantai itu menembus badai. Tatapan Liang Yue menajam, karena dari rantai itu meledak kekuatan energi yang mengerikan, ledakan meteor. Tenaga dalam Bang Qi menjalar sepanjang rantai, lalu memicu ledakan besar di dalam badai. Namun, tubuh Liang Yue seolah tak bertulang, melengkung ke belakang dengan gerakan lentur, keluar dari jangkauan ledakan, lalu berputar cepat seperti rubah lincah. Kali ini, dia muncul di sisi kanan Bang Qi. Bagian belakang kanan justru merupakan titik lemah pertahanan Bang Qi. Karena tangan kanannya memegang sabit besar, gerakannya untuk menangkis dari arah itu menjadi lambat. Liang Yue akhirnya melancarkan serangan. Jarak sudah cukup dekat, energi kuat pun menyembur langsung ke arah Bang Qi. Boom! Energi hitam menerobos udara. Bang Qi segera menyadari serangan itu. Meski serangan lawan sangat ganas, kekuatannya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Tubuhnya berputar cepat. Sabit besar di tangan kanannya tak sempat diayunkan. Jadi ia gunakan sebagai perisai untuk menahan serangan di depan. Ledakan tenaga menghantam bilah sabit itu. Dorongan besar membuat tubuh Bang Qi mundur 2 langkah sebelum akhirnya bisa menetralkan gaya serang tersebut. Liang Yue sudah mendekat. Kedua palu tembaga di tangannya menghantam ke tubuh Bang Qi. Salah satu rantai Bang Qi telah terlempar dan belum sempat ditarik kembali. Kini, ia harus menghadapi serangan jarak dekat Liang Yue. Ia hanya bisa memilih bertahan dengan satu sabitnya. Liang Yue menghantam keras. Palunya diblokir oleh sabit besar, namun tekanan dari kekuatan itu membuat Bang Qi merasakan beban berat di lengannya. Perempuan manusia ini, kekuatannya luar biasa. Meskipun ia merasa tertekan, Bang Qi tidak gentar, hanya sedikit terkejut. Sebagai raskadal, kekuatannya secara alami melampaui manusia. Ia tidak takut bertarung langsung.
Liang Yue sudah mengambil inisiatif. Kedua palu tembaga di tangannya menghujani serangan tanpa henti, seperti hujan badai. Satu sabit besar menahan dua palu tembaga, membuat Bangki kewalahan. Meski sabit lainnya sudah bisa ia tarik kembali, bilah sebesar itu tak memberinya keuntungan menghadapi serangan cepat Liang Yue. Lagi pula, tinggi Liang Yue hanya separuh dari tubuh Bangki. Pertarungan jarak dekat ini terasa seperti seekor monyet raksasa tengah mencakar-cakar tubuhnya dengan liar. Monyet itu sangat kuat dan cakarnya bisa membunuhnya kapan saja. Manusia ini benar-benar mengerikan. Pikiran itu melintas di benak Bangki, tapi saat itu juga alat komunikasinya tiba-tiba berderit dengan suara jeritan panik. "Tolong, cepat bantu, Yang Mulia Kaisar. Kaisar telah dibunuh." Mendengar kabar itu, bahkan dengan keteguhan baja, pikiran Bangki mendadak kosong. Dia adalah komandan pengawal kerajaan. Melindungi keluarga kekaisaran adalah tugas tertingginya. Namun sekarang, kaisar sudah mati. Perempuan manusia yang tampak seperti boneka itu baru naik ke altar belum sampai 5 menit. Bagaimana mungkin pertempuran sudah berakhir? Bagaimana dengan armor penamat? Mengapa itu tidak berfungsi? Dia jelas sudah merasakan aura yang membuat orang gemetar ketakutan tadi. Pikiran Bangki benar-benar kosong. Dalam duel antara ahli, kehilangan fokus sesaat saja adalah hal yang fatal. Dan sesaat itu menjadi kesempatan Liang Yue. Hatinya yang goyah membuat genggaman pada senjata melemah. Liang Yue segera menyalurkan tenaga ke kedua lengannya, lalu mengayunkan dua palu tembaga dengan seluruh kekuatan. Klang! Sabit besar itu terlepas dari tangan Bangki, terlempar jauh. "Ha!" Liang Yue berteriak keras, mengayunkan palu ke arah tubuhnya. Bangki memang mengenakan baju zirah berat, tetapi palu tembaga adalah senjata penghancur zirah. Ia tak perlu menghantam kepala. Cukup mengenai tubuh, daging dan darah akan hancur, tulang akan remuk. Bangki akhirnya sadar dari keterkejutannya. Melihat palu tembaga menghantam ke arahnya, ia memaksa diri untuk melupakan segalanya. Dia tahu perempuan di depannya sangat kuat, bukan lawan yang bisa diremehkan. Ia pun melempar sabit dan rantainya, lalu mengangkat kedua lengannya yang berlapis pelindung tebal. Seperti penjaga gawang yang siap menahan bola. Ia membuka tangan lebar-lebar dan menangkap dua palu itu secara langsung. Boom! Kedua palu tembaga tertangkap di tangannya. Liang Yue bisa mendengar jelas suara krak. Pelindung tangan Bangki dan tulang di dalamnya hancur. Darah hijau menetes deras dari telapak tangannya. Namun Liang Yue merasa palu di tangannya. Seperti dijepit oleh sesuatu yang tak bisa dilepaskan lagi. Bangki menatap Liang Yue dengan mata yang membara. Ledakan meteor. Energi dahsyat meledak dari telapak tangannya, menyembur ke arah Liang Yue bagaikan bom nuklir yang mengerikan. Gelombang kejut besar melanda jalanan, menyapu beberapa blok sekaligus hingga hancur berantakan. Namun sesosok bayangan ramping seperti macan kumbang turun dengan ringan dari langit. Liang Yue mendarat dengan tenang, tanpa satu luka pun di tubuhnya. Betapa menakutkannya kekuatan ini. Gumamnya dengan tatapan setajam pisau. "Tapi, karena aku sudah tahu kemampuanmu adalah ledakan jarak dekat, apa kau pikir aku tidak menyiapkan pertahanan?" Ia memang sempat berniat menukar luka dengan serangan, tapi hanya jika serangannya bisa membuat Bangki kehilangan kemampuan bertarung, barulah itu sepadan. Setelah berhenti sejenak, Liang Yue menatap kedua tangannya yang kini kosong. Palu tembaganya sudah direbut lawan dengan harga luka berat. Ia butuh senjata baru. Bertarung tangan kosong jelas bukan pilihan, karena jika terjadi kontak langsung, ledakan meteor Bangki dapat tersalur melalui tubuh dan efeknya akan fatal. Liang Yue membuka kembali kotak senjatanya. Kali ini, ia mengambil sebuah busur lipat pendek. Senjata api bukan pilihannya. Bagi seorang petarung bertipe penguat sepertinya, hanya senjata jarak dekat yang bisa menyalurkan kekuatannya secara maksimal. Busur kecil itu tampak rumit dan indah, terbuat dari logam yi sebagai bahan utama. Hanya untuk menarik talinya saja sudah memerlukan kekuatan luar biasa, setara dengan 10 orang dewasa. Setelah dimodifikasi oleh lukeran, daya hancurnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Busur majemuk itu benar-benar layak disebut puncak dari semua senjata jarak dekat. Liang Yue mengangkat busur itu, lalu mengambil satu kantong kecil berisi 10 anak panah dari kotak senjatanya. Dia dengan cepat menarik busur dan memasang anak panah. Tenaga dahsyat berkumpul di busur komposit. Dan anak panah pendek itu, kekuatan mengerikan berubah menjadi badai yang bergemuruh di sekelilingnya. Krak, krak. Tali busur ditarik tegang dengan cepat. Ditarik sampai membentuk bulan purnama. Keunggulan terbesar busur komposit adalah mampu menghasilkan daya bunuh terbesar dengan tenaga paling kecil. Namun untuk menyesuaikan dengan kekuatan tubuh Liang Yue,
Lu Keran telah melakukan modifikasi khusus. Tidak berlebih jika dikatakan, ketika Liang Yue menarik busur ini sekuat tenaga, anak panah yang terbuat dari logam Yi, yang amat mahal itu sanggup menembus pelat baja setebal 30 meter. Itu hanya dari sisi kekuatan. Jika memperhitungkan Kui, satu anak panah yang ditembakkan sampai merobek benteng tingkat ibu kota, suatu wilayah bukanlah hal yang mustahil. Bang Qi merasakan kesiapan tembakan lawan dan tak bisa menahan sakit kepala. Senjata yang dibawanya tidak sebanyak milik lawan. Lagi pula, seperti Liang Yue yang serba bisa, menjadi master senjata serbaguna sangatlah langka. Setelah melepaskan crossbow rantai yang dibawanya, di tubuhnya tinggal hanya tombak militer yang dapat digunakan selain baju zirah perang yang tingkatnya tidak kalah dari baju perak. Tetapi ia merasa mengandalkan kekuatan baju zirah untuk menahan anak panah lawan adalah tindakan yang sangat bodoh. Maka Bang Qi tetap mencabut belati pendek dari pinggangnya. Disebut belati pendek, namun panjang belati itu masih jauh melebihi lengan Liang Yue. Pada saat ini Liang Yue sudah berada dalam keadaan persatuan langit dan manusia. Indranya terhadap segala sesuatu di sekelilingnya menjadi sangat halus. Perubahan sekecil apapun tidak dapat lepas dari penglihatannya. Di dalam hatinya tidak ada rasa takut, sehingga saat melancarkan serangan ia tidak akan gemetar karena gangguan emosi. Selain itu, pada saat ini keadaan perang kekaisaran Wuluan berpihak kepada mereka. Krak, krak. Busur komposit meregang sampai batasnya. Sikap menarik busur Liang Yue sangat anggun. Kaki dibuka selebar bahu, lengan tegang, namun tidak kaku. Setelah mengunci mata Bang Qi, Liang Yue langsung melepaskan tembakan. Dum! Suara menerobos udara seperti meriam besar meletus, bergemuruh bagai kilat, anak panah berkecepatan tinggi, itu membuat udara di sekitarnya kosong, membentuk kolom silinder hampa. Anak panah itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga baik Liang Yue maupun Bang Qi, dengan mata telanjang, hampir tidak bisa melihat lintasannya. Dan sebagai seorang pendekar tingkat atas, mereka hanya bisa mengandalkan perasaan dan sedikit bayangan sisa untuk menangkap arahnya dan jalurnya. Bang Qi memegang belati pendek di tangan kanan, menahan diri di depan tubuhnya, menghadapi serangan ini sebisa mungkin tenang. Dalam sekejap genting, lengan besar itu berputar dan ia mengayunkan belati. Krak! Mata belati pendek itu, entah bagaimana, tepat membentur ujung anak panah, menimbulkan suara gesekan logam yang menusuk telinga. Dari segi kekuatan, sebenarnya Bang Qi masih sedikit lebih unggul dibanding Liang Yue. Meski saat bersentuhan ia merasakan tekanan dari busur komposit super itu, Bang Qi tetap mampu menahan. Namun ujung anak panah yang sangat tajam itu menghantam permukaan bilah. Suara krak 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 terus terdengar, seperti tikus menggerogoti kaki meja. Jantung Bang Qi mendadak tergetar. Timbul perasaan sangat buruk. Semuanya terjadi begitu cepat. Ia sedang berusaha menangkis agar anak panah terpental. Tetapi, krek. Suara patah yang tajam. Belatinya patah. Terbelah di bagian tengah, serpihan beterbangan. Pupil Bang Qi menyempit cepat. Susah percaya apa yang dilihatnya. Anak panah kecil itu, bagi manusia biasa hanyalah panah pendek. Apalagi bagi Bang Qi yang bertubuh besar. Secara kasar panjangnya seperti jari. Namun sebatang anak panah sekecil itu mampu mematahkan belatinya. Ia tidak tahu bahwa senjata Liang Yue adalah salah satu koleksi terselenggara paling lengkap dan juga senjata dingin buatan Lu Keran yang paling diperhatikan. Setiap buah senjata dibuat dari logam Yi model terbaru. Setelah berpadu dengan teknologi mekanik terang, ketika dunia belum mengetahuinya, hampir tidak ada bahan yang mampu melampaui kekuatan dan ketahanannya. 10 anak panah itu, semuanya adalah anak panah super yang sangat mahal dan sangat langka. Dalam benturan kali ini, karena salah menilai senjata lawan, belatinya langsung hancur. Meski anak panah sedikit berubah arah, itu tetap meluncur ke tubuhnya. Karena sangat terkejut, Bang Qi segera menghindar. Berkat sebagian besar daya anak panah telah dilucuti oleh belati. Walau mengenai di depan tubuhnya, ia masih sempat mengelak. Namun, Liang Yue seolah sudah memperhitungkan semuanya. Sudah menarik anak panah baru dan menembakkan lagi. Bukan satu, melainkan tembakan bertubi-tubi. Busur komposit sangat meringankan tekanan saat menyiapkan anak panah, sehingga bisa cepat menembakkan berturut-turut. Liang Yue tak pelit, sekali hembus ia menembakkan 5 anak panah. Bang Qi kini kehilangan senjata, hanya bisa menghindar dalam keadaan canggung. Hoh! Ia mengeluarkan erangan dari mulut, kedua kakinya mengencang, lalu melepaskan ledakan kekuatan besar yang menghasilkan kecepatan gerak yang sangat tinggi. Kekuatan anak panah terlalu dahsyat, ia tidak berani lagi bertarung frontal.
hanya bisa menghindar atau menangkis sisi anak panah dengan telapak tangan. Namun meski demikian, dengan 5 anak panah yang ditembakkan berturut-turut, sangat sulit baginya untuk menghindar semua. Satu anak panah kecil menancap dalam di bahunya, dengan mudah menembus baju zirahnya, lalu menancap ke dagingnya. Meskipun kecil, anak panah itu dibekali Qi Liang Yue seperti bom duri beracun, langsung meremukkan setengah bahunya. Bang Qi mengeluarkan dengusan tertahan, memegangi bahunya yang sakit sambil mundur, lalu menyuntikkan obat untuk dirinya sendiri. Liang Yue tak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Kali ini senjatanya berubah. Ia mengganti menjadi cambuk 9 ruas. Melawan binatang buas seperti ini, senjata lunak memang lebih cocok. Dalam adu kasar, Liang Yue tidak unggul. Ia mendekat tanpa memberi Bang Qi kesempatan pulih. Langsung melakukan pengejaran dan pukulan bertubi-tubi. Cambuk 9 ruas itu membuat jarak antara keduanya membentang. Penggunaan ledakan meteor juga harus tepat pada waktunya. Namun cambuk 9 ruas itu seperti ular berbisa yang licik. Tingkat kesulitannya jauh lebih rumit dibanding crossbow rantai miliknya. Lizardman berkekuatan besar tampaknya bukan ahli dalam mempelajari variasi senjata. Mereka lebih mengutamakan benturan kekuatan kasar. Itu bukanlah kesalahan. Hanya saja ketika kekuatan keduanya tidak terpaut jauh, perbedaan teknik menjadi sangat jelas. Liang Yue masih menggunakan gaya jurus Bagua yang menggerakkan tubuh, berputar cepat mengelilingi Bang Qi, lalu menyerang dengan cambuk 9 ruas secara tak terduga. Serangan itu sangat aneh, lincah, dan berubah-ubah. Benar-benar sulit diprediksi lintasannya. Tak lama, tubuh Bang Qi kembali dipenuhi belasan luka. Rasa sakit di bahu kiri belum benar-benar hilang, dan kekhawatiran tentang kematian sang kaisar membuat hatinya gelisah. Tidak boleh terus seperti ini. Bahkan kalau Yang Mulia tewas di medan perang, Panglima Agung masih hidup. Aku tidak boleh kehilangan harapan. Aku harus segera menyingkirkan wanita ini, lalu memulai serangan balasan. Bang Qi menyadari bahwa dalam hal kelincahan dan kemampuan menggunakan senjata, dirinya masih jauh di bawah wanita manusia mungil itu. Namun keunggulannya terletak pada tubuh yang besar dan kekuatan yang luar biasa. Dalam hati Bang Qi, amarah dan tekad memuncak. Shu! Dari arah belakang, cambuk 9 ruas kembali meluncur menyerangnya. Ia segera berbalik dengan cepat. Liang Yue mengira bahwa pria itu bermaksud menghindari serangan cambuk tersebut, lalu mencari celah untuk melakukan serangan balasan. Namun ia keliru. Bang Qi berputar, sama sekali tidak menghiraukan ujung cambuk yang menancap ke tubuhnya, lalu mengikuti arah cambuk itu untuk mengunci posisi Liang Yue. Ia membiarkan senjata itu menembus rongga dadanya, kemudian merentangkan kedua tangan besarnya dan menerjang ke arah Liang Yue. Puk! Ujung cambuk 9 ruas menembus tubuh Bang Qi, namun ia telah bersiap sebelumnya. Dengan kekuatan ototnya, ia menjepit cambuk itu dengan keras, mencegahnya menusuk lebih dalam. Seperti menara baja hidup, Bang Qi menerkam Liang Yue. Kini, wanita itu hanya punya 2 pilihan, membuang senjata dan menghindar, atau terus bertarung jarak dekat, namun senjata di dalam wadahnya hampir semuanya sudah digunakan. Kini, ia hanya tersisa cambuk 9 ruas itu, dan 1 pedang panjang naga menggema. Jika kehilangan senjata, maka dalam pertarungan melawan Bang Qi, ia pasti akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Orang ini, Liang Yue tiba-tiba sadar, lawan itu memang sengaja mengandalkan tubuh kuatnya untuk memaksa dirinya membuang senjata. Pertarungan tanpa senjata bukanlah sesuatu yang mungkin dimenangkannya. Menyadari hal itu, Liang Yue pun menatap tajam dan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Energi dahsyat mengalir di sepanjang cambuk 9 ruas, menembus lebih dalam ke tubuh Bang Qi. Ujung cambuk yang telah tertanam di dada Bang Qi kini berputar dan menembus lebih dalam lagi. Darah mengalir dari mulut Bang Qi. Namun wajahnya tetap menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tak masalah, ujarnya datar. Cambukmu itu tipis dan panjang, seperti sehelai rambut. Meski menembus organ dalamku, tidak akan menimbulkan luka mematikan. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan menangkapmu, lalu menghancurkanmu. Kedua tangannya yang besar seperti kurungan baja. Begitu ia berhasil menangkap Liang Yue, kekuatan murninya akan membuat wanita itu mustahil untuk melepaskan diri. Saat itu, ia akan mengaktifkan jurus pamungkasnya. Ledakan meteor menghancurkan Liang Yue dengan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa besar. Alis Liang Yue menegang tajam seperti bilah pedang. Pria itu jelas sedang bertaruh nyawa, mengandalkan kekuatan pertahanannya agar bisa membunuhnya sebelum tubuhnya sendiri hancur oleh cambuk 9 ruas.
Namun Liang Yue bukanlah seseorang yang takut mati. Sebagai seorang pendekar, keberanian adalah sifat yang wajib dimiliki. Jika lawan berniat bertarung sampai mati, ia akan menyambutnya dengan cara yang sama. Liang Yue pun mengabaikan segala upaya untuk kabur, mengerahkan seluruh tenaganya, menyatu dengan cambuk 9 ruas di tangannya. Puk! Cambuk itu kembali menembus tubuh Bang Qi lebih dalam lagi. Darah segar mengalir dari mulutnya seperti air mancur, namun ekspresi di wajahnya justru semakin buas. Rasa sakit malah membangkitkan naluri membunuhnya. Keduanya kini sudah tak peduli pertahanan, hanya berniat satu hal, membunuh lawan. Tubuh mereka saling mendekat cepat. Liang Yue tak memedulikan kedua tangan besar Bang Qi yang menggapainya, sementara cambuk 9 ruas di tangannya terus menembus tubuh lawan, seperti seekor naga beracun. Bang Qi menutup kedua telapak tangannya di udara, membentuk kurungan baja yang perlahan menjebak Liang Yue di dalamnya. Puk! Cambuk itu telah menembus lebih dari setengah tubuhnya, melewati otot dan tulang dada, langsung menuju organ dalamnya. Sementara itu, kedua tangan Bang Qi telah benar-benar menutup, menjebak Liang Yue dalam kurungan yang mustahil ditembus. Senyum miring muncul di wajah Bang Qi. Kau ingin mati bersamaku? Kau benar-benar terlalu naif. Ia mengaum keras, lalu mendadak melepaskan kekuatan terakhirnya. Ledakan galaksi. Pada saat itu, Bang Qi melepaskan serangan terkuat sepanjang hidupnya. Dalam kondisi diambang maut, ia berhasil menembus batas dirinya. Serangan itu jauh melampaui semua pertarungan sebelumnya. Cahaya putih pekat menyala di telapak tangannya. Kekuatan dahsyat itu membuat udara di sekitarnya bergetar seperti menahan kehadiran sang dewa kematian. Ia menahan ledakan itu di dalam genggaman, tidak membiarkan sedikit pun kekuatan meluap keluar. Meskipun kedua tangannya harus hancur, ia tetap berniat menggunakan serangan itu untuk membunuh wanita di depannya. Suara ledakan tertahan rapat di dalam ruang terbatas. Energi besar itu memusat pada satu titik. Wah! Di saat bersamaan, cambuk 9 ruas, Liang Yue berputar cepat di dalam tubuh Bang Qi. Ujungnya seperti ular berbisa yang langsung menusuk ke jantung lawan. Puch! Jantung besar Bang Qi tertembus cambuk. Puhah! Semburan darah besar keluar dari mulutnya. Rasa sakit menusuk jantung, membuatnya sadar apa yang baru terjadi. Namun bagi ras kadal manusia yang memiliki daya hidup kuat seperti dirinya, luka itu belum mematikan. Kadal manusia memang terkenal memiliki daya tahan luar biasa. Terlebih Bang Qi adalah mutan tipe penguat kelas tank hitam. Kecuali jantungnya dihancurkan sepenuhnya, ia tidak akan mati. Namun luka ini tetap memengaruhi kemampuan tubuhnya secara besar-besaran. Ia yakin wanita di dalam genggamannya sudah mati, bahkan kemungkinan besar hancur menjadi abu oleh energi serangannya. Namun sesaat kemudian, keyakinan itu berubah menjadi kengerian dan kebingungan, karena cambuk 9 ruas itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa, menghancurkan jantungnya hingga berkeping-keping. Jantung besar itu hancur seketika, seperti semangka yang dihantam palu. Bagaimana mungkin? Bang Qi menatap tak percaya. Ia perlahan membuka kedua tangannya, dan pemandangan yang diharapkannya, tubuh Liang Yue menjadi abu, tidak terjadi. Liang Yue berdiri di depannya, berbalut baju zirah hitam legam, menatap dingin ke arahnya. Baju perang Dewa Iblis, milik semua pejuang. Tubuh besar Bang Qi ambruk ke tanah dengan dentuman keras, membawa serta perasaan tak rela yang mendalam. Namun begitulah kerasnya kenyataan. Dalam pertempuran antar mutan penguat, tidak ada jalan mundur selain kematian. Liang Yue mengangkat tangannya, menarik keluar cambuk 9 ruas dari tubuh Bang Qi. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke depan dan mengambil inti kekuatan mutan dari tengkorak lawannya. Menatap lawan tangguh yang kini gugur, meski berasal dari ras berbeda, Liang Yue tetap memberinya penghormatan seorang pejuang sejati. Pertarungan ini dimenangkan karena aku unggul dalam persenjataan. Jika tidak, mungkin kita berdua akan mati bersama. Mereka berjuang untuk tuannya masing-masing. Tak perlu ada kata lebih. Liang Yue kemudian memanggul tubuh raksasa itu di bahunya. Musuh sekelas Epsilon tak boleh dibiarkan begitu saja setelah mati. Tubuh mereka adalah sumber daya strategis yang sangat berharga. Bisa digunakan untuk penelitian atau dimanfaatkan oleh Zhou Ke dan Deng Shentong di laboratorium bioteknologi untuk eksperimen peningkatan manusia. Dengan demikian, pertempuran para mutan di permukaan tanah benar-benar berakhir. Kehancuran Kekaisaran Wuluan telah menjadi takdir yang tak terelakkan. Di mana-mana, api perang berkobar, dan pasukan gabungan Huaxu melancarkan penyisiran habis-habisan terhadap sisa-sisa kadal manusia yang masih hidup.